Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to continue this English program about what time is it. Okay, look your book, open your book, and we will learn what time is it. Okay, open your book, page 41. Lihat halaman 41. Kita melanjutkan tentang what time is it. We will learn to tell what Edo does on one Sunday. Kita akan mempelajari tentang Edo pada hari Minggu. Jadi kegiatan Edo hari Minggu. Here are what will we do. Di sini apa yang akan kita lakukan? We will work in group. Kita akan bekerja kelompok. First, pertama, we will listen and repeat after the teacher to read its activity carefully. Jadi kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru membaca setiap kegiatan dengan hati-hati. Second, we will draw the hand of the clock to show its time. Yang kedua, kita akan menggambar itu jarum. Hand itu tidak cocok kalau itu tangan. Jadi hand di situ bisa kita katakan jarum of the clock to show its time. Jadi untuk menunjukkan setiap waktu. Okay, now we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat itu dengan keras, jelas, dan dengan benar. Okay, look the picture above. Lihat gambar di bawah. It is Sunday. Ini hari Minggu. It is 5 o'clock in the morning. Ini jam 5 tepat di pagi hari. Edo gets up and takes a bath. Edo bangun dan take a bath itu mandi. Bukan mengambil mandi, itu take a bath itu adalah mandi. Jadi Edo di sini bangun pagi jam 5 tepat. Coba kita lihat gambar jarum itu. Long hand atau jarum panjang itu di mana? Di angka 12. Kemudian short hand atau jarum pendek itu
pada angka 5. Jadi itu jam 5 tepat. Jadi untuk membedakan, kalau itu jam 5 pagi berarti itu menggunakan IM atau AM. Jadi 05 atau titik, kemudian 00 IM, tulisannya AM. Oke, the next. It is 8 o'clock in the morning. Ini jam 8 tepat di pagi hari. Benny, Udin, and Edo fly kites. Benny, Udin, dan Edo bermain layang-layang. They have lots of fun. Dia sangat senang atau gembira. Jadi mereka itu main layang-layang itu jam 8 tepat. So, we look the time. Kita lihat gambar jam. Jadi kalau jam 8 tepat, long hand-nya itu di mana? Atau jarum panjangnya di mana? Di nomor atau di angka 12. Kemudian jarum pendek atau short hand itu di angka 8. Jadi itu 8 o'clock. Jadi jam 8 tepat. Oke, the next picture. Itu gambar selanjutnya. It is 1:30 in the afternoon. Ini half itu apa? Half itu adalah setengah. Pas itu lewat, one itu 1. Berarti setengah lewat 1. Nah, atau jam 1 lewat 30. Half itu 30 atau setengah. In the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. Jadi jam 8 apa? Maksud saya itu Edo ke perpustakaan dengan Udin dan Benny itu jam 1:30, jam 1 lebih 30 menit. They love reading books. Mereka sangat senang membaca buku. Oke, kita lihat 1:30, jam 1 lebih 30 menit. Berarti jarum panjang itu di mana? Di angka berapa? Angka 6. Kemudian jarum pendek itu di mana? Di antara angka 1 dan 2. Nah, karena setengah. Jadi jam 1 lebih 30. Oke. Look the next page 42. Kamu lihat halaman selanjutnya. Halaman 42.
It is 4:30 in the afternoon. Nah, ini sama dengan tadi. Kalau tadi itu jam 1 lebih 30, kalau ini jam 4 lebih 30. Edo and his family go to the park. Edo dan keluarganya pergi ke wisata atau taman. They rides on a bicycle to go there. Mereka bersepeda ke sana. Jadi keluarga Edo itu pergi ke taman, itu naik sepeda, itu jam 4:30 atau jam 4 lebih 30. Jadi kita lihat jarum panjang atau long hand itu di mana? Di angka 6. Kemudian jarum pendek atau long hand, maksud saya short hand itu di antara 4 dan 5. Oke. The next picture. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. Jadi jam 7 tepat malam, Edo dan keluarganya itu makan malam bersama-sama. His father cooks a delicious roasted chicken. Jadi ayahnya memasak ayam bakar, sangat enak. Jadi kalau kita lihat di situ 7 o'clock itu berarti jam 7 tepat. Long hand atau jarum panjang itu di angka 12. Kemudian short hand atau jarum pendek itu di angka 7. Karena it is 7 o'clock. Karena di situ jam 7 tepat. Kemudian the next picture, it is 8:30 in the evening. 8:30 itu berapa? 8. Berarti jam 8 lewat 30 menit. Half itu adalah setengah. Kalau setengah jam itu 30 menit. Edo prepare his stuff for school tomorrow. Edo menyiapkan perlengkapannya sekolah besok. He puts many books into his school bag. Dia meletakkan beberapa buku ke dalam tas sekolahnya. Jadi dia persiapan untuk ke sekolah, apa saja yang dibawa itu Edo melakukannya jam 8:30 atau jam 8 lewat 30 menit. Oke, kita lihat long hand number. Jadi jarum panjang itu nomor berapa? Nomor 6. Kemudian jarum
pendek atau long atau short hand itu antara jam 8, antara angka 8 dan 9. Jadi itu 8:30, jam 8 lebih 30 menit. Jadi pas itu lewat. Okay, the next picture. It is 9 o'clock at night. Edo says good night to his parent. Jadi ini jam 9 tepat di malam hari. Edo mengatakan good night to his parent. Edo mengatakan selamat malam kepada orang tuanya. His parent kiss. Orang tuanya menciumnya. Jadi Edo tuh mau tidur itu jam 8 atau jam 9 maksud saya. Edo akan tidur itu jam 9 tepat. Jadi long hand atau jarum panjang itu letaknya di angka atau nomor 12. Kemudian jarum pendek short hand itu pada angka 9. Okay. The next picture, it is 9:30 at night. Itu jam berapa? 9:30. Jam 9 lebih 30 menit atau setengah 10. He does not forget to pray before he sleep. He di sini adalah Edo. Edo tidak lupa sembahyang dulu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur Edo sholat dulu. 9:30 berarti jam 9 lebih 30. Jarum panjang atau long hand itu tetap di angka 6. Kemudian 9 9:30, kemudian jam 9:30 lebih 30 berarti letak jarum pendek itu letaknya angka 9, antara angka 9 dan 10. Jadi di tengah-tengah. Karena di situ 9:30. Okay. Look the page 43. Lihat itu halaman 43. What does Edo do on one Sunday? Apa yang dilakukan Edo hari Minggu itu? We will handwrite the information in a table. Jadi kita akan menulis informasi dalam bentuk tabel. Here what we will do. We will work in group. Ya, ini nanti kalian kelompok. First, we will read the situation carefully. Kita akan membaca situasi dengan hati-hati. Second, kedua, we will discuss and decide the information from each statement. Yang kedua, kita akan diskusi atau memutuskan informasi dari setiap pernyataan. Then, selanjutnya,
everyone of us will copy the example and handwrite the information on the table. Kemudian salah satu antara mereka akan mengcopy atau mencatat contoh dan ditulis informasi pada tabel. Oke. We will use a dictionary. Kita bisa menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks carefully. Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca dengan benar. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan dengan kalimat itu dengan keras, dengan jelas dan dengan benar. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jadi kalau kalian mempunyai masalah, kita akan menanyakan atau guru membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi di sini kalian nanti kerjanya kelompok. Yang jelas kalian tidak bisa bekerja kelompok dengan teman kalian karena dengan situasi COVID kalian belum bisa masuk. Maka nanti kalian bisa menggunakan atau diskusi dengan keluarga kalian. Di sini ada contoh tabel dan nanti kalian bisa melanjutkan seperti itu. Number, morning, afternoon. Itu sebetulnya afternoon, kemudian ada lagi evening. Di Edu in the morning, time itu jam 5. Activities Edu gets up and take a bath. Jadi kegiatan Edu jam 5 itu adalah bangun dan mandi. Additional information itu informasi yang lain itu tidak usah kita tulis. Jadi nanti tugas kalian membuat seperti Edu, kegiatan Edu, tetapi nanti di sini kalian bisa menggunakan atau menanyakan keluarga kalian. Karena apa? Di sini sebetulnya kalian itu kelompok menggunakan atau kelompok dengan teman kalian sekelas. Tetapi dengan COVID kalian tidak bisa masuk, maka nanti kalian bisa diskusi dengan keluarga kalian. Jadi nanti mestinya berbeda-beda. Contohnya ini Edu, kegiatan Edu. Jadi nanti kalian tidak usah dengan teman, tetapi kalian dengan keluarga kalian masing-masing. Jadi itu tugas kalian dan nanti kalian tulis, kemudian difoto, kemudian nanti kalian kirim ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi sekali lagi kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah kalian harus pakai masker, cuci tangan, itu yang penting. Kalian tetap sehat, semoga Allah memberikan
kita kesehatan, kemudahan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita.